Kalau sudah lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja di pertemuan kali ini, kawan-kawan kalian dari kelompok 5 akan memaparkan tentang looping, ya. Apa dan bagaimana sebaiknya looping itu dibuat, ya. Jadi apa dan bagaimana sebaiknya looping itu dibuat. Jadi tentu nanti ada guidance-nya apa-apa saja yang diperlukan, ya, harus bagaimana dan sebagainya nanti akan coba dipaparkan oleh kawan-kawan kalian di kelompok 5, ya. Yang lainnya tolong simak baik-baik kalau ada hal-hal yang kira-kira belum jelas atau misalkan tidak sepemahaman, silakan kemudian nanti didiskusikan di sesi diskusi. Itu saja, mempersingkat waktu, silakan kelompok 5 di waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Dodo ya. Sebelum memulai, mungkin kita perkenalkan dulu ya. Untuk saya pribadi, perkenalkan nama saya Muhammad Atep Ramadhania. Kemudian ada rekan saya Alif Gufron dan juga ada rekan saya Wian Barkah. Di sini kita akan mencoba mempresentasikan sejauh pemahaman kita mengenai controlling loops ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi yang utama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu loops. Nah, looping ini merupakan sebuah urutan perintah dijalankan dalam suatu blok tertentu dan akan berhenti jika suatu syaratnya itu terpenuhi. Nah, di dalam blok perulangan ini juga mencakup 3 bagian yang penting. Yang pertama itu ada inisialisasi, di mana itu adalah kontrol perulangan. Nah, jadi untuk mengisi nilai awal dalam sebuah variabel. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada kondisi atau perbandingan. Nah, kondisi atau ekspresi ini untuk mengakhiri perulangan. Mungkin kita sering melihatnya itu dengan pernyataan yang I lebih kecil dari sekian. Nah, seperti itu mungkin ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu ada iterasi. Nah, bagian ini itu untuk mengatur atau mengubah suatu variabel iterasi. Nah, mengubah variabel iterasi ini itu berupa increment atau decrement. Mungkin teman-teman melihatnya itu seperti dalam perulangan itu yang ada I++. Nah, seperti itu ya teman-teman incrementnya itu. Nah, kemudian setiap loop atau looping itu memiliki bentuk atau alur kerja yang berbeda. Nah, contohnya itu seperti antara while dan do while. Ini itu namanya sama, akan tetapi alur kerjanya itu berbeda. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya itu dibagi beberapa ya. Ada yang disebut dengan entry control loop dan juga exit control loop. Nah, untuk adapun yang disebut dengan exit control loop ya teman-teman. Maaf, untuk entry control loop dulu. Nah, entry control loop itu ini bisa dilihat di sebelah kanan ada gambarnya teman-teman. Nah, untuk keterangannya itu entry control loop itu adalah kondisi di mana pengujiannya itu diperiksa terlebih dahulu. Kemudian loop body akan dieksekusi. Nah, jadi ada contohnya di sebelah kanan itu kita membuat kondisi awalnya dulu sebelum si body-nya itu body loop itu akan dieksekusi pernyataan statement-nya itu. Nah, untuk yang exit control loop itu sebaliknya, di mana body loop-nya itu dieksekusi dulu atau statement perulangannya itu dijalankan terlebih dahulu, kemudian kondisi yang diperiksa setelah si body dieksekusi. Nah, seperti itu untuk exit control loop. Nah, untuk pengetesannya itu apabila yang entry control loop ya teman-teman, untuk kondisi tesnya itu apabila itu bernilai salah, si badan perulangannya tidak akan dieksekusi. Kenapa? Karena si badan body loop-nya itu dieksekusi setelah kita melakukan kondisi. Ya, jadi ketika itu bernilai false, maka itu akan langsung menghentikan perulangan. Sebaliknya, apabila dalam exit control loop, itu apabila si pengujiannya bernilai salah, si badan loop itu akan tetap dieksekusi setidaknya sekali. Kenapa? Karena si badan loop-nya itu dieksekusi terlebih dahulu sebelum kita memberikan pernyataan dalam statement kondisi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk contoh loop-nya bisa dilihat ya, ada untuk entry control-nya itu ada for, ada while, itu yang termasuk entry control.
Nah, kemudian untuk yang exit controlnya itu ada do while ya. Nah, selain itu adapun jenisnya itu bagi dua itu tentang counted loop dan juga uncounted loop. Silakan Mas Felix. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya itu kita bayangkan bahwa ada istilahnya itu ya counted loop dan uncounted loop, yaitu seperti for itu perulangannya sudah pasti ya teman-teman. Jadi dia diketahui nilai perulangannya berapa kali gitu. Nah, untuk uncounted loop itu seperti yaitu dia while, dia akan melakukan terus perulangan mungkin sampai memenuhi syaratnya. Misalnya di sini saya animasikan sampai bosan. Dan di while juga itu bisa disebut, ada istilahnya nanti ketemu infinite loop. Jadi kalau while-nya itu bernilai true, dia akan loop terus seperti itu. Oke, akan dilanjut kedua. Nah, ini mungkin tentang memilih loop oleh saudara Wian. Kameranya saya geser aja Pak ya. Ya kata saya, sama saya katanya. Ya, di sini kita akan memilih tentang selecting the kind of loop ya. The kind of loop are also differentiated by the location of the test for complete ya. You can put the test at the beginning, di tengah atau di akhir. Nah, setiap loop itu memiliki karakteristik berbeda. Seperti di tabel ini bisa dilihat ya, ada bahasa Visual Basic itu ada for next, itu flexibility-nya sangat mungkin agak susah atau mungkin jarang diguna juga. Itu test location-nya dia akan mengecek di awal seperti itu. Nah, ini juga ada C juga sama for, ini sangat fleksibel, yaitu mungkin teman-teman juga tidak asing dengan perulangan for ya, seperti itu. Nah, ada juga while, do while itu. Nah, yang dibeda itu do while, dia test location-nya di akhir. Kalau perulangan do while itu setidaknya minimal 1 kali dieksekusi ketika menjalankan sebuah perulangannya. Misalnya pengecekannya itu bahwa bernilai true-nya di bawah 1, tapi dia tetap akan menjalankan programnya minimal 1 kali. Kalau for each ini biasanya digunakan untuk perulangan suatu array seperti itu. Kita lanjut. Nah, kapan nih kita menggunakan sebuah loop? Pasti teman-teman kalau menulis sebuah perintah atau sebuah kode terus diulang-ulang, misalnya seperti ada nih di gambar di sebelah kanan, yaitu ada cara 1. Dia secara manual menuliskan hello kamunya sebanyak 5 kali. Itu sangat tidak efisien. Nah, loop ini yaitu untuk mengefisiensi sebuah script code agar kita tidak mengulang terus-terus. Itu menggunakan, ini saya contoh menggunakan for, gulungan for. Lihat di situ ada integer i sama dengan 1, dia i-nya lebih kecil sama dengan 5, maka dia increment, dia akan bertambah terus. Nah, nanti akan dicek setiap tampilkan hello world 1, dia balik lagi ke atas, lalu ngecek ini i-nya masih di bawah 5 enggak nih? Oh masih, terus akan dijalankan seperti itu. Kita next di PPT selanjutnya. Nah, while loop. Nah, ini adalah while loop ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di gambar ini ada kondisi, dia akan terus body of loop-nya ada di dalam. Nanti updation itu atau iterasi ditaruh biasanya di akhir. Nanti kalau misalnya kondisinya udah selesai nih, dia bakal keluar dari sebuah loop itu. Nah, while merupakan jenis loop entry control loop. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Atep bahwa while itu termasuk dari entry control loop. Dia akan mengecek di awal, di mana jenis loop ini diperiksa terlebih dahulu sebelum diproses di statement sebuah loop. Perulangan while ini bisa digunakan jika jumlah perulangan tidak diketahui atau memiliki kemungkinan dapat dilakukan kurang dari batas suatu perulangan tersebut. Nah, perulangan ini akan dieksekusi selama kondisi perulangan terpenuhi.
Nah, di sini juga ada bodinya juga sama ya. Struktur sebuah while loop. Biasanya while loop ini digunakan juga untuk pencarian. Misalnya kita akan mencari sebuah nilai string dari atau angka dari kumpulan array. Nah, dia akan mencari terus sampai ketemu angkanya, maka while loop ini akan keluar seperti itu. Nanti akan dilanjut sama teman saya, ini saya switch dulu. Mohon maaf. Tap. Hah? Oke, cek. Oke, katanya ini saya lagi. Perulangan dengan exit loop. Ya, jadi tadi seperti yang di awal bahwa kameranya mati ya, mohon maaf. Saya nyalakan dulu. Mohon maaf ya, bolak-balik ya. Nah, perulangan dengan exit loop, yaitu exit control loop adalah sebuah loop di mana loop tersebut mengeksekusi terlebih dahulu bagian loop dan memeriksa kondisi pada loop tersebut. Pengecekan biasanya disimpan di akhir atau di awal dari bagian loop tersebut. Nah, dalam exit control loop ini terbagi dua, yaitu ada normal loop with exit loop, ada juga abnormal loop with exit loop. Flowchartnya seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Ini yang di tengah ini adalah entry control loop. Dia akan mengecek dulu nih kondisinya seperti apa, apakah dia bernilai true atau false. Kalau bernilai true maka masuk ke bagian body loop itu. Nah, kalau sedangkan exit control loop ini dia akan sebaliknya, teman-teman, seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, ini for loop. Ya, for loop merupakan perulangan yang termasuk dalam content loop yang tadi seperti disebutkan bahwa for itu perulangannya bernilai pasti. Tapi ini bisa akan infinite juga, sama akan tak terbatas jika penulisannya misalnya di sini for inisialisasi, kondisi dan update-nya itu kosong. Jadi hanya menulis 2 semikolom saja, teman-teman. Dia akan terus looping seperti itu. Nanti akan saya contohkan, ada di programnya nanti di akhir ya. For loop ini merupakan perulangan yang termasuk dalam content loop karena sudah jelas perulangan ini akan diulang berapa kali. For loop merupakan perulangan yang simple dan tidak membutuhkan loop control di dalam badan loop, yaitu di bodinya gitu ya, karena dia udah tahu pasti. Seperti kalau while kan itu perlu control loopnya juga. Dia akan dalam loop, melainkan menggunakan iterasi. Nah, iterasi itu teman-teman increment atau decrement biasanya i++, j++, atau misalnya penghitung plus itu bisa disesuaikan lah, atau angka plus lah, sesuai teman-teman menulisnya seperti apa. Tapi biasanya penulisan suatu increment atau decrement itu agar lebih sesuai, biasanya ada i++, tapi lebih kalau ingin ini buat siapa, perulangan siapa. Nah, lebih jelasnya penulisan nama variabelnya seperti yang di presentasi awal-awal, penulisan nama variabel itu harus benar seperti itu. Nah, sedangkan for each biasanya digunakan untuk perulangan khusus saat pembacaan nilai sebuah array. Seperti yang telah kita ketahui, setiap array memiliki pasangan ini sendiri ya, yaitu ada indeksnya sendiri gitu. Kalau di array di indeks itu dimulai dari 0 kalau nggak salah. Ya benar. Nah, ini contohnya di bawah ini ada sebuah array dengan tipe string ya, ada nama, Nesta, Rama, John, Dewa, Satya. Maka di sini akan menggunakan perulangan for each loop. Nah, di sini ditulis for string terus nama si array-nya. Dia akan menghitung string jumlah array-nya, baru ditampilkan berdasarkan jumlah array seperti itu. Nah, ini controlling loop akan dijelaskan oleh teman saya, Adep. Lanjut. Iya.
Kembali lagi dengan saya teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai controlling loop ya teman-teman. Nah, seperti yang diketahui teman-teman, bahwa dalam setiap loop itu bisa terjadi kesalahan ya, di mana salah satunya mungkin penghentian loop yang salah, lupa menambah sebuah variabel loop, atau salah menaikkan variabel, ataupun mengindeks elemen array dari indeks loop itu tidak benar. Nah, seperti itu dan lain-lain. Itu yang perlu yang kesalahan-kesalahan yang beberapa itu sering terjadi dalam membuat pernyataan loop ya. Nah, saat kita membuat loop ada beberapa hal yang kita harus perhatikan ya teman-teman. Yang pertama itu saat memasuki sebuah loop. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama itu adalah masuk ke loop hanya dari satu lokasi saja ya teman-teman. Bisa dilihat di sini kursor saya. Nah, maksudnya apa sih? Nah, struktur sebuah loop itu memungkinkan kita untuk menguji di awal atau di akhir loop. Nah, seperti yang sebelumnya tadi saya sudah tampilkannya bahwa beberapa loop itu ada yang melakukan tesnya itu di akhir, ada yang di awal ya teman-teman. Nah, contohnya jika kita menggunakan perulangan for yang dites di awal, kita tidak harus membuatnya di akhir seperti while karena perulangan for itu kita membuat kondisinya itu di awal ya. Nah, sehingga kita tidak perlu masuk di banyak lokasi. Nah, itu maksud masuk ke loop hanya dari satu lokasi. Nah, kemudian selanjutnya itu inisiasi kode sebelum loop. Kenapa sih kita harus menginisiasi kode sebelum loop atau kenapa tidak boleh di badan loopnya? Nah, ini itu teman-teman. Contohnya apa? Ketika kita menyalin sebuah kode dari sebuah body loop, nah untuk digunakan di fungsi yang lain atau di fungsi yang berbeda, nah kita dapat menyalin kodenya tersebut tanpa memindahkan kode inisialisasinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menggunakan while true untuk infinity loop. Nah, seperti yang diketahui bahwa perulangan while itu ketika nilainya true itu akan melakukan perulangan terus-menerus. Nah, kenapa kita harus menggunakan while true, teman-teman? Nah, ada saatnya kita mungkin membuat sebuah loop yang terus-menerus atau tanpa perhentian. Nah, menggunakan nilai true pada perulangan while itu lebih baik. Mungkin seperti contoh kita akan membuat looping yang terus-menerus atau infinity loop dengan membuat pernyataan I sama dengan 1 hingga 999. Nah, si 999 ini dilakukan agar si loopingnya itu teman atau mungkin bisa dibilang tidak benar atau tidak baik. Alangkah baiknya kita bisa menggunakan while true ya agar melakukan infinity loop seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan loop yang sesuai. Apa sih maksudnya? Jika banyak perulangannya sudah diketahui, kita bisa menggunakan perulangan for. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, perulangan for itu kita sudah membuat banyaknya perulangan, itu sudah kita tentukan ya teman-teman, seperti I lebih kecil dari sama dengan sekian, atau I lebih kecil sama dengan berapa gitu. Baliknya, nah, jika kita tidak tahu berapa banyak yang kita akan diulangkan, kita itu bisa menggunakan perulangan while. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada perulangan, memproses loop di tengah ya teman-teman. Kita itu bisa menggunakan kurung kurawal untuk mengapit pernyataan statement sebuah looping. Nah, apa sih fungsi dari kurung kurawal ini? Nah, kurung kurawal ini untuk memberi tanda bahwa perintah-perintah di dalamnya itu merupakan satu kesatuan, teman-teman. Mungkin bisa kita ambil contoh ketika kita menggunakan NetBeans dalam program Java. Ketika kita mengarahkan kursor kita ke arah salah satu kurung kurawal, itu secara otomatis si pasangan kurawalnya itu yang lain bakal memberikan highlight yang warna kuning ya teman-teman ya. Nah, ini itu memudahkan kita bahwa satu bagian antara kurung kurawal satu itu dengan yang kita pilih itu ada satu kesatuan. Nah, itu memudahkan kita ketika kita ingin memodifikasi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya itu selanjutnya itu ada menghindari empty loops. Apa sih maksudnya teman-teman? Nah, saya punya contoh sebentar. Nah, seperti ini teman-teman, semoga kelihatan ya. Nah, teman-teman seperti ini. Bisa dilihat di sini ada dua buah kode, teman-teman. Apa sih maksudnya empty loop itu? Nah,
dalam kode 1 itu bisa dilihat bahwa di baris ke-10 teman-teman itu kosong ya. Sedangkan di kode 2 itu di baris 10-nya itu kita punya body loop atau pernyataan statement yang akan diulangkan. Nah, maksudnya di empty loop ini kita membiarkan di statement loop ini, tetapi kita memindahkannya di baris 8, bisa dilihat di kode 1 teman-teman. Setelah while kondisi, kemudian kita membuat statement perulangannya. Yang dimaksud dengan empty loop membiarkan badan loopnya itu kosong, sehingga kita memindahkannya di dalam satu baris gitu, tidak seharusnya kita dibuatnya di body loop ya. Seperti itu teman-teman dari empty loop-nya ya. Nah, kembali lagi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tetapkan loop housekeeping di bagian awal ataupun di akhir. Maksudnya apa sih? Nah, pengertian dari loop housekeeping ini adalah sebuah ekspresi ya teman-teman, sama seperti increment yang seperti i++ atau i sama dengan i plus 1 ya teman-teman. Nah, tapi ini tidak bertujuan untuk melakukan sebuah loop, melainkan mengontrol looping itu sendiri. Nah, variabel di mana aturan umumnya itu biasanya variabel yang kita inisialisasi di awal sebelum loop adalah variabel yang akan kita dimanipulasi di bagian housekeeping dari loop itu tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah gunakanlah satu loop untuk satu function atau satu fungsi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman, karena kenapa? Ini dilakukan agar loop itu melakukannya satu hal dan melakukannya dengan baik. Artinya si loop ini berjalan dengan normal agar kita sebut aja kita memperhatikannya itu dengan baik gitu teman-teman. Maksudnya gimana ya? Kita tidak pusing gitu. Maksudnya di si satu loop ini itu kita memang buat satu function, kita bisa fokus gitu seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya itu karena memang jarang digunakan, biasanya dikarenakan parameter di setiap function itu berbeda dengan yang lainnya, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya itu yakinkan bahwa loop itu berakhir dengan pasti ya. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu loop sudah berakhir atau belum nih? Seperti tanda kurang yang sebelumnya saya sebutkan. Si penutupnya itu apakah memang sudah kita buat pernyataannya gitu dalam sebuah looping itu, apa kita memang sudah menutupnya dengan tanda kurang atau belum gitu. Karena kalau tidak ditutup dengan kurung kurang mungkin akan terjadi sebuah error ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya ada buat kondisi loop itu dengan jelas. Apa sih maksudnya? Nah, jika kita menggunakan sebuah perulangan for, itu jangan gunakan goto atau break untuk keluar dari loop. Kembali lagi ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perulangan for itu banyaknya itu sudah ditentukan di awal, atau kita sudah menentukan di kondisi ya teman-teman sebelum membuat body loop seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah jangan bermain-main dengan index loop dari perulangan for agar loop berakhir. Apa sih maksudnya? Saya punya contoh lagi teman-teman, akan saya tampilkan sebentar. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di ini dalam perulangan for di bagian mengatur banyaknya loop itu jangan modifikasi ya teman-teman. Ini nih yang bagian saya kursor itu tidak boleh dimodifikasi. Maksudnya gimana? Untuk mengakhiri loop dalam beberapa kondisi dengan menyetel i hingga 100. Ini yang saya tunjukkan dengan kursor, di mana itu lebih besar dari akhir rentang perulangan for dari 0 hingga 99. Nah, bisa dilihat bahwa di perulangan for ini kita menginisialisasikan bahwa i itu kurang dari 100. Otomatis dia akan berarti ketika dia mencapai 99 ya teman-teman, karena dia bukan kurang dari sama dengan. Nah, tetapi kita itu malah mengatur perulangan for dengan membuat pernyataan i sama dengan 100. Nah, ini yang dimaksud, kita tidak boleh bermain-main dengan index loop agar si loop itu berakhir gitu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa perulangan for itu kita sudah mengaturnya agar perulangan tersebut itu bisa berakhir gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya hindari kode yang bergantung pada nilai akhir. Nah, hindari kode yang bergantung pada nilai akhir. Saya punya contoh lagi sebentar. Nah, maksudnya apa? Kita tidak boleh menggunakan nilai akhir dari index loop di luar sebuah loop itu. Bisa dilihat di sini ada contohnya teman-teman, bahwa bahwa ada perulangan for di sini.
Dan juga di sini bisa dilihat ada lots of kode ya. Di atasnya itu ada kurung perawal di mana dia adalah penutup dari akhir sebuah loop. Nah, tetapi setelah itu kita malah memanggil variabel di dalam loop tersebut, teman-teman. Bisa dilihat di sini ada record count ya, teman-teman, di dalam perulangan for. Tapi kemudian setelah loop itu berakhir, kita memanggilnya kembali, teman-teman. Nah, ini yang kita harus hindari ya, teman-teman. Maksudnya itu hindari kode yang bergantung pada nilai akhir loop index. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut dengan, nah ini yang perlu diperhatikan juga, teman-teman, pertimbangkanlah menggunakan safety counters. Nah, saya ada contohnya lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Harus diketahui dulu bahwa safety counter atau penghitung keamanan itu mencegah kita menjalankan terlalu banyak iterasi perulangan. Iterasi itu tadi sudah dijelaskan, iterasi itu seperti sebuah increment ya, teman-teman. Ketika increment itu mencapai batasnya atau maaf, ketika increment itu berjalan terus-menerus atau selamanya atau infinity loop, terjadi sebuah infinity loop yang terus-menerus tanpa perhentian, kita bisa menggunakan safety counter ini ya, teman-teman, di mana kita mungkin bisa menyetel sebuah angka misalkan lebih dari sama dengan. Nah, ketika si perulangan itu mencapai nilai tersebut, kemudian akan memunculkan alert atau pop-up mungkin ya di sebuah programnya itu. Nah, seperti itu teman-teman, untuk mencegah keamanan agar tidak terjadi sebuah infinity loop. Nah, seperti itu untuk safety counters, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pindahkan dulu sebentar. Nah, ada keluar dari loop lebih awal nih yang paling kiri ya, teman-teman. Apa sih? Seperti apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu yang perlu diperhatikan itu lebih baik menggunakan statement break daripada boolean flag di perulangan while. Kalau untuk boolean flag itu pasti teman-teman sudah tahu ya, di mana nilainya itu hanya 2 mungkin ya, 0, 1, true atau false, benar atau tidak, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan statement break gitu? Break ya. Break ya. Maaf. Nah, seperti yang sudah diketahui ya, teman-teman, bahwa untuk mengakhiri perulangan while itu, kita itu bisa menggunakan break daripada menggunakan boolean flag ya, atau yang bernilai true atau false. Nah, kenapa sih itu lebih baik? Kita ambil contoh lah, teman-teman. Kita mempunyai nilai 1 sampai 100 nih. Nah, ketika melakukan perulangan ternyata si nilai tersebut kita menemukannya itu di nilai 50 nih. Nah, statement break ini berfungsi untuk menghentikan secara paksa. Ketika program kita mencapai nilai 50 atau nilai yang kita cari, program perulangan ini akan berhenti secara paksa. Berbeda ketika kita tidak menggunakan statement break, dia akan melakukan perulangan lagi. Jadi akan melakukan perulangan lagi setelah menemukan nilai kita. Seperti itu ya fungsi untuk statement break. Kemudian selanjutnya itu ada hindari kesalahan saat terdapat banyak hindari kesalahan saat terdapat banyak break dalam sebuah loop ya. Saya memiliki contoh sebentar. Nah, ini teman-teman, break di atas itu dimaksudkan untuk if teman-teman, tetapi menjadi mengakhiri switch. Nah, kenapa sih kita harus menghindari kesalahan saat terdapat banyak break? Karena semakin banyak break dalam loop itu berarti otomatis harus banyak yang kita harus teliti, harus banyak kita cermati ya, agar tidak terjadi sebuah kesalahan. Nah, di sini kita mungkin ada perulangan do while ya, teman-teman. Ketika di dalamnya itu ada switch case biasanya, teman-teman. Nah, di dalam if-nya itu ada break. Nah, si break ini ketika kita dilakukan program, si break ini malah mengakhiri switch-nya tersebut, teman-teman. Kayak itu maksudnya untuk menghindari kesalahan saat terdapat banyak break dalam loop ya. Nah, selanjutnya itu yang harus diperhatikan itu adalah gunakanlah statement continue untuk mentes bagian awal dari sebuah loop. Saya juga ada contohnya, teman-teman. Akan saya coba jelaskan. Nah, bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Penggunaan continue yang baik adalah memindahkan eksekusi melewati body loop setelah menguji kondisi di awal. Sebagai contoh nih, saya punya contoh seperti di gambar. Ini adalah perulangan for ya, teman-teman, di mana kita ingin menampilkan sebuah perulangan dari angka 1 sampai 10.
Nah, pada kode di atas itu kita memiliki pernyataan continue ya, teman-teman bisa dilihat di baris ke-8 ini continue, di mana ini untuk fungsinya itu melewati loop, mana sebuah loop itu akan melewati ketika i-nya itu sampai hingga ke angka 7. Ya bisa dilihat teman-teman di sebelah kanan. Ini ada hasilnya teman-teman yang secara vertikal ini hasilnya itu dia tidak memunculkan nilai 7 karena kita membuat statement continue ketika if hitungan sama dengan 7, maka dia akan melakukan continue seperti itu teman-teman. Jadi si nomor 7 ini akan dilewat gitu. Sederhananya seperti itu teman-teman. Kemudian kita punya beberapa yang harus diperhatikan lagi teman-teman. Gunakan break dan continue dengan hati-hati. Kenapa sih? Sebagaimana yang kami sebutkan tadi sebelumnya, teman-teman, kita itu tidak boleh sering menggunakan break, begitupun dengan pernyataan continue. Kenapa? Karena terlalu mudah melakukan kesalahan dengan terlalu sering menggunakannya. Seperti yang saya sudah tadi katakan ya teman-teman, kita bakal sering melihat-lihat atau mencermati dengan cermat gitu ketika banyak sebuah break gitu. Nah, sehingga jika kita memiliki terlalu banyak kondisi di mana kita harus mengakhiri loop, maka lu mungkin melakukan terlalu banyak perulangan. Nah, ini yang kita harus menjadi salah satu hati-hati ya dalam penggunaan break dan continue seperti itu. Selanjutnya, using loop variable ya teman-teman. Nah, penggunaan variabel. Yang pertama itu di sini gunakanlah tipe ordinal atau enumerasi untuk batasan pada loop. Diusahakan indeks array harus bilangan bulat ya teman-teman, bukan floating point atau bilangan yang menggunakan koma mungkin. Kenapa? Ketika kita mengulang melalui loop dengan perulangan for, kita juga harus membuat bilangan bulat untuk variabel indeks loop tersebut. Jika kita tidak menggunakan bilangan bulat ya teman-teman, memungkinkan kita tidak mendapatkan elemen array yang kita inginkan seperti itu mungkin teman-teman. Nah, selanjutnya itu yang perlu diperhatikan dalam penggunaan variabel itu nama variabel yang bermakna untuk membuat loop bersarang dapat dibaca. Saya punya contohnya juga teman-teman. Sebentar. Nah, ini seperti ini. Nah, apa sih maksud dari gunakan nama variabel yang bermakna sehingga kita mudah membacanya? Nah, untuk array satu dimensi mungkin kita bisa menggunakan indeks IJK ya teman-teman, walaupun itu tidak diharuskan atau tidak disarankan yang menggunakan hal tersebut. Nah, tetapi tidak untuk array 2 dimensi atau lebih karena itu akan membuat kita pusing ya teman-teman. Nah, seperti yang ada di presentasi ini ada contoh yang salah ini bagian atas ya teman-teman. Kenapa ini gunakan variabel IJK ya teman-teman? Ini akan membuat kita kita sebut aja lah pusing gitu ketika kita akan memodifikasinya. Berbeda ini di bawahnya ada contoh yang benar. Kita menggunakan variabel perkalian batas kali, jadi jelas gitu artinya ini buat apa sih seperti itu teman-teman. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ini adalah ya teman-teman, jadi ketika kita saya mau menambahkan perkalian hingga 10, berarti kita tahu di mana kita harus memodifikasinya teman-teman. Di modifikasi kita bisa di baris ke-7. Ketika perkalian itu kita ubah menjadi kurang dari 10. Kurang dari sama dengan 10 ketika kita ingin melakukan perkalian hingga 10. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ini juga sudah dijelaskannya oleh kelompok 1 mungkin mengenai pembiasaan nama mungkin ya, mana agar tidak menjadi salah makna seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada gunakanlah nama yang bermakna untuk menghindari percakapan silang sebuah indeks loop. Apa sih maksudnya? Saya punya contoh lagi teman-teman. Maaf, terlalu jauh. Ini teman-teman, maaf. Nah, harus diketahui apa sih crosstalk index itu atau percakapan silang sebuah indeks loop. Itu adalah penggunaan indeks yang sama 2 kali di dalam sebuah loop bersarang, di mana keduanya itu berbeda tujuan, teman-teman. Nah, bisa dilihat ini di presentasinya itu ada perulangan, iya teman-teman, perulangan ini. Ada perulangan for, di mana ia itu melakukan nested
loop ya, perulangan bersarang. Nah, yang pertama itu dia sudah menginisialisasikan I sama dengan 0, kemudian I kurang dari, kita sebut aja numpy codes. Nah, kemudian di selanjutnya itu di loop bersarang yang saya tunjukkan dengan kursor itu, yaitu dipanggil lagi teman-teman I-nya itu lagi. Tapi berbeda tujuan. Di sini dia menggunakan I untuk kurang dari norm division. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika menggunakan nama yang diharuskan menggunakan nama yang bermakna untuk menghindari percakapan silang ya, sehingga tidak terjadi berbeda tujuan ya teman-teman, namanya sama tapi berbeda tujuan, itu akan membuat kita pusing khususnya. Nah, selanjutnya itu yang perlu diperhatikan itu batasi jangkauan variable index loop ke loop itu sendiri. Ketika terdapat multiple loops ya teman-teman, usahakan tidak menggunakan nama variable index loop dengan nama yang sama. Ini balik lagi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya tentang mengenai yang sebelumnya yang tadi ya teman-teman, dalam loop bersarang itu hindari nama yang sama gitu dalam nested loop. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu ada berapa lama sih seharusnya sebuah loop. Untuk mengukur panjang sebuah loop dapat diketahui dalam baris kode atau kedalaman bersarangnya. Nah, jadi kita tahu ini seberapa panjang sebuah loopnya sih. Yang perlu diperhatikan yang pertama itu teman-teman, buat loop Anda itu cukup pendek untuk dilihat sekaligus. Artinya apa sih? Ketika Anda membuat loop, nah pada monitor Anda dan monitor Anda mungkin kita sebut menampilkan 50 baris nih. Nah, itu memberi batasan teman-teman bahwa sebaiknya kita membuat sebuah loop itu hanya 50 baris saja. Kenapa sih? Karena itu untuk memudahkan kita untuk melakukan modifikasi dan pengecekan. Bilang kita sajalah membuatnya itu hanya satu halaman sebuah layar PC atau laptop kita, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada batasi nesting hingga tiga tingkat. Maksudnya di sini nesting seperti yang sudah saya katakan ya teman-teman, loop bersarang ya. Nah, tidak sulit untuk menghindari sarang yang dalam atau nesting yang terlalu dalam ya teman-teman. Jika Anda memiliki nesting yang dalam atau terlalu banyak, Anda dapat mendesain ulang pengujiannya dengan dilakukan dalam percabangan if dan else mungkin, atau Anda dapat memfaktorkan ulang kode tersebut mungkin menjadi rutinitas yang sederhana. Lalu bagaimana jika memang kita membutuhkan nesting yang cukup dalam atau yang hingga 3 tingkat lebih mungkin ya, sebut saja seperti itu. Nah, kita bisa mengurangi jumlah level nestingnya dengan menguji ulang beberapa kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mensederhanakan sebuah nestednya dengan menggunakan break ya teman-teman, statement break, lock, break, apa? Break. Kemudian kita juga bisa menggunakan if dan else ya teman-teman untuk membatasi atau ketika kita mendapatkan nesting yang terlalu dalam. Yang keempat, kita juga bisa menggunakan statement switch case. Pasti sudah mengetahui teman-teman. Kemudian selanjutnya ada kita bisa menggunakan metode polymorphism. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa mendesain ulang kode nested-nya atau kita bisa menyederhanakannya kembali sih seperti yang kita mau agar tidak terlalu dalam. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu pindahkan bagian dalam loop dari long loop ke dalam fungsi ya teman-teman. Apa sih maksudnya? Nah, jika kita memiliki loop yang panjang, itu berarti kita harus memecah kode kita menjadi fungsi yang lebih kecil agar mudah dicermati tentunya. Nah, fungsi dari loop kecil itu pastinya mudah dibaca teman-teman. Jadi kita harus menulisnya daripada memasukkannya semuanya ke dalam satu loop besar. Mungkin seperti itu teman-teman pengertian dari pindahkan bagian dalam loop dari long loop ke dalam fungsi mungkin ya. Kemudian selanjutnya itu adalah buatlah panjang loop itu menjadi sangat jelas. Kenapa? Jika kita tidak dapat menghindari loop yang panjang, maka kita harus membuatnya sejelas mungkin. Jika tidak, kita akan membacanya itu akan kesulitan. Membaca kode kita sendiri itu akan sulit. Jadi teman-teman untuk dalam perulangan ini, balik lagi untuk bagaimana sih cara kita membacanya, bagaimana sih cara kita membuat sebuah loop itu agar mudah dimodifikasi, atau mungkin membuat loop agar tidak menyulitkan pembaca yang lain ketika kita mungkin memiliki sebuah project, mungkin teman-teman mungkin ada front end, back end, mungkin teman-teman ini juga sudah disebutkan di di kelompok 1 yang presentasi pertama itu pentingnya sebuah convention ya teman-teman. Mungkin kita akan
memusyawarahkan apa sih yang bakal kita gunakan, variabel apa sih yang akan kita gunakan, atau mungkin yang akan kita sepakati. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wian mengenai creating loop di sini. Ini punten digeser-geser. Ya, selanjutnya tentang pembuatan loop nih dengan mudah. Jadi sebagian dari kita pasti pernah merasakan nih ketika masuk ke dalam pelajaran atau tentang loop nih, pasti merasa sih kita itu sulit memahami bagaimana sih pembuatan loop yang benar dan bagaimana loop itu bisa berjalan gitu. Dari sini sih kita awali dengan pembuatan loop dengan sederhana, dengan kasus sederhana. Jadi kalau kita mau mudah itu membuat loop itu, kita harus bikin algoritmanya dulu, logikanya dulu, gimana sih itu loop itu bisa berjalan dan apa yang ingin kita outputkan ke dalam loop itu. Seperti di sini kita bikin sebuah algoritma menggunakan pseudocode. Dari pertama kita bikin variabelnya yang pertama ada type array yang nanti isinya itu adalah integer, isinya itu variabel integer di dalam array atau gimana sih? Menyimpan. Maaf yang saya beda kayak Atep itu jago menjelaskan. Yang kedua bikin sebuah variabel dengan nama penghitung dengan tipenya integer. Seperti di dalam ini juga, dalam kodenya juga kita juga menuliskan algoritmanya dalam sebuah komentar. Jadi pertama itu kita harus inisialisasi tabel array, kemudian masukkan angka ke dalam tabel array dengan menggunakan perulangan for. Seperti di sini penghitung itu kita inisialisasi dengan angka 1 integer. Kemudian penghitung itu tidak lebih dari 5. Kemudian kita incrementkan penghitung tersebut. Mau ditambahkan Mas Alif mungkin? Ya, seperti itu teman-teman. Pembuatan loop mungkin ya, coba saya jelaskan kembali bahwa ketika membuat loop itu yang diperhatikan tadi yang seperti dijelaskan oleh Atep, itu inisialisasinya harus seperti apa, nanti kondisinya pengecekannya seperti apa, dan iterasinya yaitu ada mau increment mau decrement. Yaitu ini kenapa ditulis di belakang ya, sama aja sebenarnya. Ini ada increment tuh ada post increment, ada sama lagi satu lagi lupa lagi ya, itulah nanti saya jelasin lagi. Seperti itu cara pembuatan. Nanti selebihnya mungkin di pembuatan kode aja langsung ya. Nah, ini korespondensi antara loop dan array. Ini nanti sama Wian dijelaskannya. Nah, sekarang korespondensi antara loop dan array. Jadi loop itu ya selalu berhubungan dengan array tetapi tidak secara inherent. Artinya inherent itu tidak dapat dipisahkan. Jadi dalam beberapa bahasa array itu sekarang sudah tidak memerlukan loop lagi untuk melakukan pencarian. Misalkan bahasa JavaScript kita melakukan pencarian tidak lagi dengan menggunakan perulangan seperti pada contoh di atas. Kita kan di sini isi dulu nih variabel baik dengan beberapa angka, kemudian kita cari mana variabel age yang lebih dari 13 di sini dalam contoh yang pertama. Nah, di bahasa JavaScript kita tidak lagi menggunakan perulangan. Kita bisa lebih mudah dengan menggunakan metode yang bernama filter. Jadi tidak usah lagi untuk menggunakan perulangan. Dan yang terakhir nih key point dari semua itu, jadi kita itu harus dalam perulangan atau loop itu merupakan suatu yang rumit dalam program. Kita harus membuat kode perulangan dengan sederhana, bahkan hingga membuat kode itu sesederhana mungkin supaya mudah dibaca oleh kita dan oleh orang lain yang nanti membacanya. Misalnya kita kan membuat
programnya. Nanti kan bisa saja orang lain atau dalam sebuah tim orang lain itu membaca kode yang kita buat. Kemudian kita harus memikirkan pengkodean loop dengan hati-hati untuk memeriksa bahwa operasi loop tersebut beroperasi secara normal. Dan kemudian dalam penulisan indeks loop banyak terjadi kesalahan dalam penamaan dan penggunaannya. Berilah nama indeks tersebut dengan nama yang jelas. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin sama Mas Atep bahwa penamaan variabel dalam loop itu jangan menggunakan i, j atau k. Jadi lebih baiknya itu diberi nama agar mudah dibaca. Kemudian yang terakhir, membuat dan menjaga blok perulangan dengan sederhana, baik penggunaan nesting loop, loop control, penulisan, dan penempatan iterasinya. Ya mungkin segitu dari kelompok kami, atau ada tambahan dari Mas Alif? Ya seperti itu, belum saya ucapkan thank you ya, atau ada pertanyaan. Mungkin kita lebih jelasnya langsung aja lah. Kita praktek di ini ya, menggunakan langsung biar paham ini loop tuh gimana sih gitu. Saya remote dulu ini ya, laptop saya satu lagi. Aduh. Kok banyak ini ya? Bentar, saya matiin dulu. Kumaha ada pun. Ini nge-lag. Aduh, mohon maaf Pak, ini komputernya nge-lag Pak. Bentar Pak. Udah. Waduh. Udah mati dah. Bentar Pak, agak berat. Mungkin teman-teman yang lain mendengarkan pemaparan dari Mas Atep dan Mas Wian atau saya ada yang bingung atau mungkin sepertinya bingung karena terlalu cepat ya menjelaskannya. Ini teman-teman bagaimana yang lain? Ada dulu. Pak, ada dulu Pak. Gak apa-apa? Yuk, break dulu. Oke, siap. Kita break dulu ya. Sambil ada kita. Jadi mau dengar gitu. Agak dia kuat di mana?
Ayo, silakan dilanjut. Ya, saya masih ada. Nggak semuanya harus diturutin nadanya. Oke, siap. Oh, gitu. Salah satu saja. Ya. Ya ini teman-teman, saya menulis perulangan for ya, biar kebayang bagaimana for itu berjalan. Ini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Yaitu sebenarnya ini penulisan ini tuh bisa di dalam juga. Nah, seperti ini saja. Coba kita compile. Ini menggunakan bahasa C, teman-teman. Ini ada di directory rdkpl. Kita pindah dulu. Ini. Aduh, ngeleng. Bisa kosong. Nah, ini kita compile dulu teman-teman, namanya for_1 GCC. Masih ingat teman-teman cara nge-compile di bahasa C itu gimana? Kita kalau bahasa C kita pakai GCC, kalau pakai bahasa C++ pakai apa coba? G++ seperti itu. Ini pelajaran semester 1, teman-teman masih ingat sama Pak Yadi ya. Kita GCC, kita pilih nama filenya misalnya for min o, outputnya apa ini run.x. Nah, kita compile, di compile berhasil, kita panggil run.x. Nah, seperti ini teman-teman. Ini perulangan for ini jadi kita bisa kontrolnya itu langsung di sini ya. Misalnya teman-teman mau misalnya integer, pembatas misalnya, pembatas sama dengan 10. Nah, di sininya tinggal diganti aja sama dengan pembatas seperti itu. Nah, coba kita save lalu kita compile, run. Nah, seperti itu. Lebih jelas kita kasih indeks. Misalnya hello world ke di sininya %D. Nah, %D ini apa teman-teman masih ingat? Semester 1? Apa coba? Tidak ada yang menjawab sepertinya, lupa. Oke, ini desimal teman-teman. Kita panggil ininya adalah I seperti ini ya. Kita save. Kita compile, kita run. Nah, seperti ini teman-teman. Tentang for jelas teman-teman? Halo. Cek. Ridwan gimana? Jelas Ridwan? Jelas. Terima kasih Ridwan. Oke. Yang lain coba. Yang lain ini ada siapa? Coba. Saya sekali-kali lah seperti dosen. Ada siapa aja di sini? Alex. Oh, Michael. Halo Michael. Halo Lip, maaf lagi sinyalnya lagi jelek beberapa Oke, lagi jelek. Oh, sorry Lip. Oke, ready dari perulangan for ini jelas ready? Jelas, Liv. Lanjut, Liv. Oh, jelas. Oke. Matikan. Siap. Saya lanjut ya. Nah, ini perulangan for ya, teman-teman. Oke, di sini juga ada kita coba yang dual. Nah, ini dual ya. Kita coba compile GCC, nama filenya dual, dual min o run.x. Oke, kita jalankan. Oh, run.
Sorry, ini saya salah ini nih, duel 1. Nah, ini nih. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa perulangan do while itu perulangan yang akan terus melakukan perulangan sampai dia punya nilai true ya. Ini ada cek kondisinya di akhir. Dia akan menjalankan dulu terlebih dahulu baris yang ada di sini. Di pengecekannya ada di akhir seperti ini. Coba kita masukkan pilihan print hello. No. Apakah lanjut atau tidak? Misalnya, ya. Nanti kalau kan di sini ada pengecekan. Kalau misalnya lanjut berarti dia bernilai true, maka akan tetap ngeloop seperti itu. Kalau misalnya kita nomor 2 nih, nah, dia masih ngeloop. Ketika kita pilih N, maka dia akan keluar karena dia bernilai dummy atau kosong seperti itu. Jelas dari do while ini teman-teman? Ada juga yang lainnya. Ini perkalian nih, ini perkalian kita GCC do while 2 min o run.x. Kita coba run. Masukkan angka misalnya berapa nih? 4. Nah, 48 dia kan ngeloop. Nah, ini dari mana nih 40? Ya ini dari ini dikali dengan jumlah perulangan i baru i plus seperti itu. Paham nggak konsep increment teman-teman? Halo? Ya, paham. Aduh. Ya, pokoknya ketika perulangan itu ada proses increment, maka dia akan menambahkan sebuah nilai pada increment tersebut. Nah, ini kan kita masukkan 4. Berapa nih? Kita tampilkan dulu nilainya. Oh, 4. 4 ini dikali 2 nanti. Karena si increment-nya udah jadi 2. Nah, itu seperti itu teman-teman. Ada juga ini penggunaan apa ya? For nested loop disebutnya. Ada juga ini untuk ngeprint bintang ya. Kita CLS dulu. Ini di directory C dasar. Oke, kita compile gcc 26 min o run.x. Nah, kebenaran masukkan jumlah, ini tipe ya, saya kebiasaan tipe jumlah bintang misalnya berapa nih yang mau di loop. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada dia loop, di dalam loop ya dia melakukan yang pertama, perulangan pertama ini dia melakukan perulangan baris. Nah, perulangan yang kedua dia akan melakukan perulangan kolom, jumlah kolom. Baris, jangan sampai teman-teman bingung dengan baris dan kolom ya. Baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke bawah. Lalu di dalam perulangan ini tampilkan nih si bintang tersebut. Jadi setelah yang ini beres semua, baru yang baris seperti itu. Nah, penggunaan loop juga bisa ini. Nah, while ini digunakan untuk nanti sebuah menu atau ada yang tadi dijelaskan Mas Atep, yaitu loop control itu seperti goto, ada break, itu juga bagian loop control seperti itu. Coba ini yang kita run yang ini ya. Sepertinya kurang lebih seperti itulah penggunaan while ini teman-teman. Nah, dalam tadi yang dijelaskan Mas Atep ada infinite loop ya, ketika penulisan suatu loop itu salah. Bentar, saya pindah directory dulu ke jalan ya, pindah langsung. Sorry. Nah, mana ini contoh infinite do.
Oke, kita coba GCC infinite loop. Run. Ini akan ini ya, looping terus-terusan ya. Karena kondisinya dia bernilai true terus. Bentar, ini berat. Waduh. Sejauh ini dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait perulangan? Nah, ini udah jalan. Dia akan terus ngeloop sampai karena proses di sini dia bernilai true terus karena si while ini bernilai true ya. Ini proses loop. Cara memberhentikannya itu Ctrl C. Nah, seperti itu. Ada juga yaitu infinite loop tuh bisa ketika yang tadi suatu for ini tidak diisikan maupun pengecekan kondisinya, increment-nya, iterasinya juga seperti itu. Dia akan sama looping. Coba kita biar teman-teman tahu ya. Oke. Bentar, ini agak ngelag. Nah, sambil nunggu teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin biar tentang loop ini. Kalau nggak ada saya yang bertanya sepertinya. Halo? Mending kalian bertanya. Infinite. Nah, ini udah jalan ya. Sama halnya dengan yang tadi do, bahwa for ini akan terus mengulang karena tidak itu satu iterasinya tidak ada, pengecekan kondisinya tidak ada. Seperti itu. Kita stop ya. Mulai. Nah, seperti ini. Ada juga tadi for Goto juga. Goto ini termasuk loop mungkin Pak. Kalau Goto bukan termasuk loop tapi struktur kontrolnya ya Pak. Ya. Struktur kontrol itu. Ya, ini struktur kontrol tapi ini bisa looping juga teman-teman. Kita buktikan ya. Struktur kontrolnya. GCC ini teh Goto. Minfo run. Nah, jadi penulisan perulangan itu harus hati-hati, takutnya satu kemungkinan terjadinya perulangan yang tak terhenti. Nah, statement Goto ini nanti dia akan ngeprint dulu terlebih dahulu si string Goto ini. Nanti di bawahnya ada Goto infinite loop. Nanti dia akan balik lagi ke atas. Nah, menjalankan lagi terus saja sampai tak. Seperti itu. Dia akan ngeloop terus. Ini sih. Kalau looping yang tidak berhenti itu mungkin ketika diprogram nanti akan buffer flow. Seperti itu. Ada juga while juga sama memiliki infinite juga jika salah. Seperti ini nih, ini penulisan while yang sangat rancu tapi akan membuat infinite loop juga karena tidak diketahui true false-nya ini. Kita coba-coba run ya, coba-coba sajalah. GCC while minfo run.x run. Ya itu paling teman-teman ada yang ditanyakan tentang loop. Kalau tidak saya bertanya dapat hadiah. Seperti yang tadi sampaikan, ini waktunya diskusi. Kalau ada hal yang memang belum jelas, silakan ditanyakan. Kita diskusikan bareng-bareng. Ya, kita diskusi. Nah, ini juga looping ya, sama karena rancu seperti itu.
Halo, teman-teman, bagaimana? Nanti dapat domain gratis dari saya. Bertanya, Gimana, Ridwan? cara menghandle looping yang banyak itu, contohkan datanya ada belasan ribu atau ya sampai ratusan ribu, harus di looping, itu cara menghandle-nya gimana yang baiknya itu. Oke. Yang lain ada lagi? Mau diulang? Mungkin putus-putus cara menghandle looping yang datanya begitu banyak ya, Ridwan? Ya, itu banyak. Kan soalnya kan looping itu berpengaruh ke memori ya. Nah, Ya, jadi betul. Dia ke memori, menyimpan di memori. Mungkin kalau misalnya loopingnya banyak itu nanti buffer overflow apa saya sih? Ya, stuck lah ke si memorinya itu habis. Gitu. Saya sih belum pernah nyobain gitu ya. Jujur untuk loop yang datanya banyak gitu. Mungkin nanti saya coba dulu lah. Nanti kita diskusi kembali. Coba ditampung dulu teman-teman. Ada lagi selain Ridwan? Di sini ada Waris. Waris, bagaimana Waris? Halo Waris. Halo. Iya, Gimana Waris? aman Pak Arif. Ada yang ditanyakan atau sedikit bingung? Aman dulu. Aman dulu karena bingung atau Karena bingung kayaknya mah. agak bingung di mana Waris? Bukan ke Bapak, ke saya, coba kasih tahu ya. Gimana Riz? Kita diskusi lah karena jarang ketemu kan, biasanya Waris juga sering main ngobrol lah. Sekarang masih sibuk kerja Pak Arif, aduh. Waduh, betul. Jadi seputar materi ada yang bingung atau tidak? Tidak sepertinya. Tidak kayaknya. Oke. Yang lain ya absen. Oh sedikitan ya kemarin ya. Ready aman? Terkait controlling loop. Sebenarnya penggunaan loop ini maupun di bahasa C, bahasa Java, atau tadi yang seperti Wian di JavaScript ya Wian, itu tidak jauh berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana menulis sebuah loop ini ketika misalnya nih ada yang tadi nested loop. Nah, ini nested loop banyak for sekali. Nih, dia akan menjumlah ini ya. Itu harus, kalau saya biasanya diberi komen ya kalau saya, karena suka bingung juga, kadang lupa ini increment buat apa. Nah, ini increment buat apa. Nah, misalnya ini buat apa nih? Saya seperti itu. Mungkin kalau saya sendiri penulisannya gitu. Ini juga buat apa? Seperti itu. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Nah, ini perulangan for juga untuk bisa mencari jumlah karakter. Bukan mencari, maksudnya jumlah huruf vokal lah ketika kita masukkan ini. Kita cari ada nggak huruf ini gitu. Seperti itu. Halo teman-teman, bagaimana? Ayo silakan, jangan malu-malu. Kenapa harus malu-malu kan? Oke, udah ini karek nge-WA yuk. Saya gak bisa. Mumpung ada tab di sini juga biar lebih enak, ada Wian, jadi langsung lah kita diskusi lah mumpung menjelang UAS. Halo. Ayo. Masa tidak ada yang bertanya? Semua sedang terpesona sama Atep semua. Ya, sama Atep memang eksotik tadi ya. Seperti itu.
Ayo, masa tidak ada? Mungkin jelas ya, karena atau gimana kata penjelasannya. Fokus Persib masih lama lah. Saya aja dulu Lip, tadi Lip. Oh ya, siap. Tep, ini Atep yang menjawab. Bentar, cina Atep. Seperti itu. Pani, bagaimana Pani? Aman tentang perulangan ini? Halo Pani. Aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Jadi paham ya bagaimana penulisan loop yang baik dan benar itu? Ya. Siap kalau begitu. Terima kasih pemaparannya jelas. Oh jelas, terima kasih. Tapi kalau sedikit bingung mungkin mohon maaf ya. Dedi, bagaimana Dedi, aman? Aman. Dedi, habis Dedi, Redi, Waris udah. Wian samping. Rijal. Bagaimana Rijal, aman? Aman, Lip. Aman, oke. Mas Rifki, ini Mas Rifki bagaimana? Aman? Rifki. Aman Pak Alif. Oh, Rifki Julfikar, ada dua nih, saya rancu. Rifki Sukmana bagaimana? Wah, nggak ada sepertinya lagi ini. Ayah mungkin. Mas KM kita bagaimana? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah Mas KM, terima kasih. Cukup jelas berarti ya tentang penjelasan ini. Insya Allah. Siap. Ditunggu teman-teman. Bagaimana Tep? Sudah siap? Atep nanti. Tadi pertanyaan Ridwan itu bagaimana menghandle loop yang datanya banyak sekali. Dalam artian banyaknya di bentuk array atau sebuah database. Mas Ridwan. Bisa jadi dari database. Jadi contoh gini, ada satu tabel, Ya. ke tabel yang lain. Nah, format harus disesuaikan gitu. Maaf, putus-putus Mas. Contohnya dari database nih, Ya. ada satu database. Contohnya itu tabel siswa ya. Ya, tabel siswa. Nah, mau dikonvert ke tabel mahasiswa. Nah, si datanya tuh disalin lah intinya, disalin. Disortir dulu berarti. Ya, tapi di dalam penyalinan itu ada hal-hal yang harus ditambahkan per mahasiswa itu berbeda gitu. Hal-hal yang ditambahkan maksudnya apa Mas? Parameter. Ya contohnya kan dari apa? Kan kalau siswa itu cuma nama sama alamat aja. Betul. Ya. Nah, ketika dipindahkan ke tabel mahasiswa kan ada NIM tuh. Ya. Nah, itu kan harus diisinya satu-satu. Nah, ini diotomatisasi aja jadi 1, 2, 3. Nah, tapi ini datanya itu ada puluhan ribu. Itu gimana cara menghandle yang baiknya itu? Kan kalau ini pasti ya kalau puluhan ribu lah di looping ya. Betul. Kalau datanya puluhan ribu itu perform memori ya. Sebenarnya saya belum pernah coba tapi pernah baca-baca sih. Bentar ya. Saya juga lupa lagi nih. Tep. Bentar Mas. Ayo kan ada apa? Ada Atep, ada Wian kan gitu. Ya ini Pak, tadi Pak.
Ya ini Ya, Langsung untuk barengan. kepada Mas Ridwan mungkin ya, mengenai pertanyaan cara menghandle looping di mana datanya itu sangat banyak. Tadi disebutkan bahwa kita mencoba memindahkan sebuah data dari suatu tabel siswa ke tabel mahasiswa. Nah, di mana di tabel siswa itu terdapat nama dan juga alamat lah seperti itu. Nah, ketika kita memindahkan di dalam tabel mahasiswa itu terdapat name gitu. Jadi kita ingin mencocokkan. Nah, pertanyaan itu bagaimana sih menghandle looping yang datanya sangat banyak, mungkin ribuan gitu. Nah, mungkin di sini masalahnya seperti yang tadi Alif katakan, mungkinnya belum pernah mencoba, begitu pun saya. Nah, mungkin masalah menghandle-nya tujuan ya, dalam artian apakah itu akan terjadi error, bukan error, mungkin performa dari servernya tersebut akan menjadi lambat atau enggak gitu mungkin. Jadi yang saya tangkap itu bukan cara kita menghandle sebuah looping bar blok kodenya bagaimana sih, atau mungkin si kode loopingnya harus begini atau begitu, tapi mungkin dari servernya tersebut mungkin Mas Ridwan untuk menghandle looping agar ketika kita memindahkan sebuah data itu akan tetap lancar. Mungkin seperti itu ya Mas Ridwan untuk jawaban saya gitu. Gimana Mas Ridwan sebelumnya, apakah membantu atau masih kurang jelas Mas Ridwan? Kalau dari server mungkin bisa di handle dari server ya. Tapi kalau dari PC itu gimana, PC-nya sendiri apakah bisa ditinggal gitu, dikeluarin pas di PC-nya atau gimana ya? Maksudnya kita memindahkan data dari PC kita ke server gitu mungkin atau gimana? Ya dari PC. Jadi kalau dari server itu lewat jobs aja gitu. Betul, dari PC kita maksudnya gitu. Ya kan kalau lewat PC kan berarti dieksekusinya lewat PC nih, tapi dijalankannya di server aja gitu maksudnya. mohon diulang Mas Ridwan. Ya kan untuk pengeksekusiannya itu kan harus ada action dari kita nih. Ya. Nah, action kita itu kan lewat PC. Nah, ketika kita mengklik action tersebut itu berarti kita tuh bukan ngirim perintah untuk langsung mengeksekusi si tadi ya pemindahan data, tapi ngirim jobs aja gitu. Jadi server aja yang di background proses itu gimana? Saya kasusnya di web aja nih, Lip. Ya, mungkin kalau saya sendiri jujur Mas Ridwan di web belum pernah coba untuk perulangan banyak data itu, tapi misalnya kalau di situ mungkin ada menggunakan pointer ya, ketika kita habis melakukan suatu eksekusi perintah itu akan, kalau di pointer kan nanti si data itu disimpan di alamat mana nih, nanti dihapus. Biasanya kalau penggunaan array atau apa itu kan bukan menimpa, melainkan di alamat memori selanjutnya itu. Seperti itu sih. Saya belum pernah nyoba kalau di banyak data menggunakan MySQL atau database semacamnya, tapi nanti mungkin saya coba seperti itu.
dari Bapak barangkali ada yang ini saya belum pernah coba jujur. Ya, ya, yang lain ada yang mau bantu? Bukan kita tanya dulu, yang lain kan sudah Oh iya, yang lain bagaimana? Pengalaman kan gitu. Siapa tahu Fani punya pengalaman gitu kan, Rizal punya pengalaman kan gitu. Nggak ada, nggak punya pengalaman semua. Ya kalau mau kalau dalam database ya tinggal di-trigger saja. Apa susahnya? Gitu kan? Dibuat trigger saja. Nggak perlu looping juga. Gitu. Ya kan? Ya, kalau dalam database nggak perlu looping. Sebenarnya apapun yang terjadi, sebenarnya di dalamnya pasti ada proses looping kan gitu. Nah, bagaimana kita mentransfer data yang besar? Ya, kalau dalam database ya di-trigger saja kan gitu. Ketika di-trigger, otomatis dia nanti akan pindah kan gitu. Nah, sebenarnya bisa juga kita lakukan trigger. Ya, trigger itu nanti macam-macam gitu kan. Bisa menggunakan query-nya dalam bentuk SQL-nya atau juga menggunakan store prosedurnya. Sama saja sih sebenarnya. Nah, kalau data kalau looping dalam jumlah besar bagaimana? Nah, disitulah fungsinya controlling tadi. Seperti yang tadi disampaikan Atep tadi. Ada kontrol, gitu kan. Nah, di situ fungsinya trapping juga sama. Ketika nanti dia terjadi jumlah yang besar, begitu dia terus melakukan looping, dia berulang-ulang, maka ada juga yang dijaga kan gitu. Dijaganya apa? Jangan sampai nanti dia overflow. Nah, caranya gimana menjaga biar nggak overflow itu? Ya, sebenarnya caranya adalah antisipasi jika memang datanya kosong. Nah, itu yang memungkinkan terjadi nanti dia overflow, yang terjadi kemudian dia out of ordernya itu adalah kalau dia terjadi data yang miss, kan? Nah, di situ yang kemudian dijaga. Itulah fungsinya tadi continue and break. Kalau ternyata datanya tidak valid, apa yang dilakukan? Break atau continue? Kalau data yang diulangnya tidak valid, kita mau break atau continue? Continue, datanya tidak valid. Nah, kenapa continue? Kenapa Liv? Kok continue Liv? Kok nggak break? Karena ini mungkin Pak, data yang dicarinya belum ketemu, jadi tetap nyari. Ya, di skip aja gitu maksudnya kan gitu. Ya. Continue itu kan di skip aja. Skip. Artinya apa? Loopingnya tetap berjalan, tapi pada bagian itu di skip kan gitu. Nah, beda kalau kita bilang break, maka nggak dilanjut itu loopingnya kan gitu. Oke, ya jadi ketika kita punya data dengan skala looping bukan data ya, looping dengan skala yang besar atau dengan batasannya yang besar, ya batasannya yang bahkan mungkin batasannya yang tidak menentu, tergantung pada kondisi tertentu saja, maka disitulah kita siapkan antisipasi untuk continue atau break kan. Nah, itu. Kalau tadi dia dalam database ya udah trigger saja, ngapain susah-susah kan gitu ya. Nah, kalau kita pakai pointer gimana? Kalau pakai pointer justru space memori kita termakan banyak kan gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena pointer kan harus kita siapkan pointer-pointernya. Kalau yang dimaksud yang dimaksud tadi, yang Alif maksud bukan pointernya tapi buffer kan. Gitu. Gitu kira-kira. Simpel kan? Simpel Pak, betul Pak. Seperti itu sih. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami kan gitu. Looping itu di dalamnya ada mekanisme pencegahannya kan gitu. Nah, jangan pokoknya angger looping gitu kan. Termasuk apa? Antisipasi nih kalau misalkan kita menyalin isi file gimana?
Lah kalau menyalain isi file misalkan ya ditentukan harus kemudian ditentukan end of file-nya seperti apa kan gitu. Bagaimana kemudian kita mengantisipasi end of file kan gitu. Atau empty table kan gitu. Empty array, empty table segala macam kan gitu. Kalau dia bentuknya array, kalau kita menyalin array maka harus dipastikan siap-siap. Maka kondisi awal yang kita gunakan harus kita siapkan empty array kan gitu. Kalau array-nya empty bisa nggak disalin? Misalnya data kosong. Ya, tidak bisa. Pasti error kan gitu. Error, Pak. Betul, Pak. Nah, untuk itulah jangan lupa tipe pengulang atau tipe looping yang mana yang kita gunakan kalau kasusnya kayak gitu. Pakai for cocok nggak? Enggak, Pak, karena tidak. Nggak cocok kan gitu. Enggak, Pak. Nah, pakai do while cocok nggak? Bisa, Pak, tapi mungkin lebih ini while sih, Pak. Yang lebih tepat artinya yang lebih tepat adalah menggunakan yang diperiksa di awal dulu, gitu kan? Nah, itu berarti pakai apa? Pakai while. While, Pak, betul. Kalau do while dia sekali diproses. Kalau dia ketemu empty data, error sudah langsung. Nah, gitu loh ya. Jadi disitulah peranan kita ya menentukan looping jenis yang mana yang cocok kita gunakan. Jangan semuanya dihajar pakai for saja kan gitu. Nah, itu salah satu kesalahan waktu belajar algoritma. Contohnya sama semua. For nyetak 1 sampai 100, while juga nyetak 1 sampai 100, do juga nyetak 1 sampai 100. Jadi nggak tahu bedanya kan gitu. Kayak gitu nggak waktu belajar algoritma? Iya, Pak. Kebanyakan contoh-contoh yang ada itu selalu kayak gitu, sama semua contohnya kan gitu. Jadi kita nggak tahu perbedaan mendasarnya apa sih sebenarnya. Oh, kita cuma dikasih tahu, oh kalau pakai do maka counternya di mana dulu kan gitu. Kalau do while counternya di mana, kalau while do counternya di mana kan gitu. Nah, cuman kayak gitu kita dikasih tahu kan gitu. Nah, itu yang membedakannya. Nah, sekarang kita harus bijak-bijak, kita harus tepat memasang jenis looping yang mana yang kita harus gunakan. Kalau datanya skalanya besar nggak mungkin kita menggunakan for kan gitu. Nah, apa? Kalau kita ingin memindahkan satu data dari satu titik ke titik yang lain, ya nggak mungkin kita menggunakan for kan. Pasti harus kita pasang kondisi-kondisi di dalamnya. Jadi ketika kita mengembangkan satu fungsi atau kita mendesain sebuah fungsi tadi misalkan mengcopy data dari satu tempat ke tempat lain, maka kondisi yang kita gunakan adalah ya tadi harus menggunakan looping yang berkondisi, tidak menggunakan looping yang dia sifatnya adalah looping yang continue. Looping yang continue itu yang mana? Yang for kan tadi. Kalau for itu kan looping continue kan gitu. Gitu loh. Kan selalu saya ibaratkan kalau for itu kan kayak kita naik komedi putar kan gitu. Nah, naik komedi putar kalau dia kalau 3 putaran ya 3 putaran kan gitu. Nah, kalau baru 1 putaran ternyata kita pusing, apakah berhenti? Enggak kan? Tetap aja 3 putaran kan gitu. Itu kalau for kan gitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita menggunakan while itu kan seperti kita mau naik kereta kan gitu. Atau kita naik pesawat kan gitu. Diperiksa dulu punya tujuannya benar nggak? Kalau tujuannya benar, tiketnya benar, ya sudah silakan naik kan gitu. Gitu kan? Kalau kita pakai do loop itu kan seperti kita naik angkot kan, naik aja dulu. Kalau nanti ternyata jurusannya salah ya sudah turun kan gitu. Gitu kan? Oh ternyata sudah sampai tujuan ya sudah kan gitu. Oh ternyata tujuannya salah ya sudah turun lagi kan gitu. Nah, itu pentingnya ya. Jadi tadi harus bisa membedakan kapan saatnya kita menggunakan continue, kapan saatnya kita menggunakan break kan gitu. Nah, itu ya. Ingat, kalau break berarti selesai sudah itu loopingnya kan gitu. Mengakhiri dengan paksa maksudnya Pak. Diakhiri dengan paksa betul gitu kan. Tetapi kalau misalkan kita pasang continue maka kalau terjadi kesalahan lanjutkan saja loopingnya. Abaikan yang terjadi kesalahan itu kan gitu. Gitu ya. Jadi
Wah, kalau looping dengan skala besar, bukan masalah disimpan di job atau di server atau di PC-nya, nggak ada masalah itu mah. Nggak ada urusannya kan gitu. Nah, gitu ya. Looping seperti apa? Ya tadi dibuat jaga-jaga. Ya. Makanya satu hal yang paling penting, yang sangat penting di dalam programming itu adalah error handling. Sudah berapa jenis error handling yang kalian pelajari? Sudah berapa jenis error handling yang sudah kalian pelajari? Ya, termasuk tadi ya, goto. Nah, goto itu sebenarnya mirip seperti continue kan gitu. Mirip seperti continue tapi dia lebih spesifik. Ya, kalau continue kan dia skip bagian itu saja. Kalau goto itu dia skip menuju ke bagian yang lebih spesifik, mau kemana kan gitu. Misalkan apa? On error go to. Nah, di dalam looping kemudian kita pasang on error go to apa? Gitu. Pergi kemana kan gitu. Nah, di situ nanti kemudian kita buat kondisionalnya ya, silahkan aja kan gitu. Ya. Nah, itu go to. Ya. Sebenarnya kan itu break, continue, ya kemudian go to, itu bagian-bagian dari error handling kan gitu. Nah, kalau di keluarganya C itu ada yang kita sebut dengan try catch kan gitu. Nah, sudah pernah kan itu try catch? Iya Pak, itu yang paling sering. Kenapa? Sudah pernah kan gitu. Nah, itu loh sebenarnya try catch gitu kan. Nah, nanti di catch-nya kita sebutkan itu kan errornya nanti ditangani oleh apa kan gitu. Mau diapain ketika dia ditangkap errornya kan gitu. Gitu kan? Jangan throw. Nah, kalau throw itu apa? Diabaikan kan gitu. Diabaikan. Nah, itu kan bagian-bagian dari error ya. Jadi sebenarnya ya seperti sebelumnya sudah sampaikan ya, sebenarnya kalau kita bahas semuanya nggak selesai satu semester juga kan gitu. Orang itu kuliah 3 semester kok itu kan. Ya kan? Kuliah 3 semester kan sebenarnya kan gitu. Tapi kita ambil yang pokok-pokoknya saja gitu kan. Yang paling sering terjadi kesalahan biasanya ada di bagian-bagian yang mana kan gitu. Dasarnya dari programming itu kan variabel, tipe data, kontrol, looping. Udah cuma 4 itu kan. Ya kan? Dasarnya pemrograman kan cuma 4 itu kan. Variabel, tipe data, kontrol, looping. Udah. Yang lainnya itu pengembangan kan gitu. Kalau 4 ini sudah sudah dikuasai, ya sudah kan gitu. Nah, gitu kan ya, Tep ya? Betul, Pak. Ya kan? Kalau 4 itu sudah dikuasai, sudah kan gitu. Ya. Coba sama-sama kita ingat-ingat. Selain 4 itu yang menjadi dasar apa lagi? Dasar loh, ini dasar loh ya. Nah, Tipe data, Pak. ya kan tadi udah kan variabel, tipe data, kontrol, looping kan gitu. 4 ini kan. Coba di pemrograman serumit apapun itu isinya 4 ini doang kan. Yang utama isinya 4 ini kan. Serumit apapun programmingnya kan, yang utama kan 4 itu doang kan. Percabangan, Pak. Ya itu kan kontrol kan percabangan kan. Ya kan? Percabangan kontrol. Yang ada apa? If dalam loop, loop dalam if, loop dalam loop gitu kan? Betul, Pak. If dalam case, case dalam if, atau if dalam if, case dalam case lagi kan gitu ya. Nah, makanya di pertemuan yang sebelumnya, jangan saya ingat ini kontrol dengan looping, jangan disatukan kan gitu. Nah, karena dua bahasan yang menarik kan gitu. Nah, oke, itu ya. Kalau terkait dengan tadi, kalau loopingnya skalanya besar, ya diantisipasi dengan error handling, gitu ya. Gitu.
Soal nanti disematkan dalam jobnya dalam apa itu mau bukan itu kan. Urusannya udah lain kan gitu. Ya. Kalau itu teknis untuk eksekusinya kan gitu. Eksekusinya kan bisa dibiarkan dimanapun. Nah, oke, ya. Nah, salah satu prinsip cut atau model cut kan, ada copy, ada cut, gitu ya. Kalau cut dulu, metode cut itu tidak seperti sekarang. Cut itu ya langsung pindahkan saja satu bagian. Nah, ternyata apa? Kalau gagal di tengah-tengah apa yang terjadi? Kalau cut baru jalan seperempatnya gagal, apa yang terjadi? Hilang seperempatnya. Hilang semua Pak, sebagian Pak. Nah, hilang sebagian gitu. Nah, maka metode cut sekarang tidak seperti itu. Salin dulu sampai semuanya tersalin baru dihapus. Nah, pasti memakan memori yang lebih besar, iya, tetapi lebih safe. Kalau dulu ambil satu salin hapus. Nah, dulu seperti itu. Ya. Teknik pemrograman dulu untuk cut itu seperti itu. Tetapi seiring dengan perkembangan, ya error handling itu harus dilakukan segala macam sehingga metode cut itu tidak seperti itu lagi. Metode cut ya salin dulu sampai selesai, setelah selesai baru dihapus induknya. Ya itu yang terjadi. Sehingga kalau sekarang kita ngopi file misalkan, ya bukan ngopi, nge-cut file atau moving file, pindahin file dalam networking misalkan, ketika di tengah-tengah networknya putus, yang aslinya masih belum hilang kan. Nah, yang menjadi asalnya masih belum hilang, ya kan? Nah, ketika yang di tempat barunya sudah selesai semua, maka yang asalnya baru dihapus. Gitu ya. Nah, itu kira-kira seru sebenarnya. Ya, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita diskusikan lagi, tapi berhubung waktu juga, ya. Oke, berarti tinggal satu kelompok lagi ya. Kelompoknya Rasul ya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya di EL itu saya setting yang pertemuan terakhir itu hari Selasa. Ya, tergantung sih sebenarnya. Harusnya sih udah kosong kan Selasa kan? Betul, Pak. Saya setting jam pertama ya. Kan kita punya jadwal Selasa jam kedua kan? Betul, Pak. Nah, harusnya sih sama-sama Selasanya yang jam pertama juga ikut kosong sebenarnya. Gitu kan? Karena Selasa kan harusnya nggak ada kena libur kan? Oh iya benar, Pak. Masih tenang ya, Pak. Iya. Kalau hari Senin sama Jumat banyak yang kena itu. Gitu kan? Oh, soalnya. Karena kalau Senin sama Jumat kan kemarin 2 kali kena libur kan? Iya, Pak. Gitu. Nah, sekarang kan saya tanya lagi, kalau saya pastikan kembali itu kan baru di setting sementara kan gitu Selasa jam pertama kan gitu. Kalau nggak ada jam pertama tidak ada kuliah pengganti, ya sudah. Gitu. Aman Selasa jam pertama? Hari Selasa itu ada 2 kelas berbeda, Pak. Untuk yang antara itu awan sepertinya kemarin terakhir aman ya, Roy? Untuk awan ya? Untuk awan aman. Nah, untuk kelas cyber security mungkin nanti KM-nya siapa ya? Waris. Ya. Cyber security gimana? Ada pertemuan lagi untuk hari Selasa atau bagaimana? Kurang tahu, Lip. Paling kabarin. Tapi katanya mah kemarin terakhir Sena. Katanya itu masih gitu. masih katanya, nanti berarti besok pagi tolong konfirmasi Waris ke bapaknya ya. Iya. Jangan katanya nanti. Makanya kan seharusnya sudah selesai, gitu kan? Seharusnya ya kan gitu. Seharusnya sudah selesai, tapi ya makanya itu tentatif dikonfirmasi kembali ya, dipastikan ya kalau misalkan jam pertama nggak bisa ya kita pakai yang jam kedua kan gitu. Kalau pakai jam kedua kan sudah pasti itu kan gitu. Gitu ya.
Oke, berarti saya tunggu infonya dari siapa? Waris, Pak. Dari saya, Pak. Waris, oke ya. Waris. Kemarin udah nanyain nomor Bapak, Pak, soalnya ke saya kayaknya mau ngechat, Pak. Orang udah sampai semester kayak gini kok masih nanyain nomor saya, gimana ceritanya kan? Tadinya mau minta ganti judul, Pak, soal metode penelitian. Orang udah sampai semester berapa ini kok masih baru nanya lagi nomor saya kan? Aduh, gimana coba? Udah berapa semester ketemu saya kan masih nanya nomor saya kan ini? Aduh. Iya, kalau masih semester 1 kan gitu. Udah kalaupun semester 1 udah mau UAS ya baru masih nanyain nomor telepon kan. Ya, saya mau konfirmasi dari Waris ya. Kalau besok sampai malam tidak ada kabar berita, berarti fix tetap Selasa jam pertama ya. Itu ya. Baik, Pak. Jadi ya saya tunggu itu ya. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan kelompok 5 untuk conclusion ya. Sebelum kita akhiri pertemuan malam ini, silakan conclusion. Ya, terima kasih teman-teman telah mendengarkan dari kelompok 5 terkait perulangan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau begitu cepat seperti Mas Atep atau saya. Baik Mas Wian, mohon maaf. Sampai jumpa nanti di semester 6 di mata kuliah berbeda lagi. Terima kasih ke Mbak Dodo atas satu semester ini. Bagaimana Mas Atep, dari Mas Atep penutupan? Ya, mungkin untuk penutupannya ya, untuk penutupan dari presentasi kita, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya, penghujung presentasi, maaf, di penghujung presentasi ya. Sebelumnya tadi untuk pertanyaan Mas Ridwan, semoga membantu jawaban dari kita dan juga dari Bapak, terima kasih untuk bantuannya. Ya, tambahannya, tambahan mungkin ya ada? Udah. Ya, mungkin agar mempersingkat waktu karena waktunya akan habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Segala kekurangan dan kesalahan dari diri kita pribadi dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti hari Selasa. Ya, tetap semangat, tetap bahagia, ya. Tetap tersenyum, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sedikit hal tadi menambah wawasan kita kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tinggal saya Pak.